Baik, saya pertama ke Pak Sukamto terlebih dahulu. Pak Sukamto, kita pengen dengarkan penjelasan Bapak terkait dengan ASO, analog switch off, biar nggak pada bingung kita semua. Bagi yang udah tahu, mungkin bisa menjelaskan apa itu ASO sebenarnya, ya analog switch off kepanjangannya. Tapi kan ada penjelasan lebih lanjut dari itu. Kemudian yang ingin kita minta penjelasan juga dari Pak Sukamto, kenapa dan apa yang mendasari kita mesti migrasi nih Pak Sukamto dari analog ke digital begitu ya. Kenapa kita mesti ASO atau analog switch off dan kenapa mesti harus migrasi ke digital? Silakan Pak Sukamto penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Rizal. Jadi mungkin pertama sebelum saya menyampaikan penjelasan mengenai konteks ASO ini, saya mungkin akan menyapa dulu kepada yang saya hormati Pak Samsuar, Gubernur Riau, kemudian juga Bu Nikan sebagai staf khusus Menkominfo, dan juga kepada para narasumber dan bapak-bapak dan ibu serta saudara-saudara yang hadir dalam talkshow ini. Nah, jadi mungkin kalau kita bertanya mengenai pengertian ASO dimaksud, tadi sudah disampaikan juga sama Bang Rijal bahwa ASO itu adalah analog switch off. Jadi sebetulnya ini berbicara mengenai teknologi ya. Teknologi dalam broadcasting pada saat ini menggunakan sistem analog. Kemudian ditemukan sistem digital. Nah, sehubungan dengan penemuan sistem digital ini, maka di dunia dilakukan pertemuan khususnya di Jenewa pada tahun 2006. Dan itu melahirkan namanya Final Act. Final Act GA06. Itu terkenal sekali yang di situ melakukan adanya pengaturan-pengaturan mengenai konteks untuk migrasi ke teknologi digital. Nah, yang melakukan pendatanganan sebenarnya di region 1, region 1 sama sebagian di Middle East-nya. Nah, kita di Indonesia, khususnya di ASEAN, mengadop juga Final Act tadi. Maka dilakukannya di ASEAN itu pada tahun pertemuan di ADB, ya, khususnya di Working Group ASEAN Digital Broadcasting. Di situ dicanangkan milestone-nya itu 2020 untuk mematikan teknologi analog dan beralih ke teknologi digital. Sesuai dengan Final Act tadi, kemudian ITU sebagai lembaga internasional yang mengatur harmonisasi ya, khususnya di sektor telekomunikasi dan juga broadcasting dalam hal ini, menerbitkan surat atau circular letter-nya pada tahun 2015 bahwa transisi ke teknologi analog itu sudah, artinya untuk region 1 dan itu yang Middle East sudah diakhiri. Namun ada sebagian yang masih ditoleransi ya, dalam hal ini kita di Indonesia di region 3 dengan circular letter tadi dalam pengertian bahwa kalau sudah transisinya diakhiri, ketika terjadi interferensi teknologi analog dengan digital, maka yang teknologi analognya itu harus di-drop atau dimatikan lah ya. Nah, kita tahu bahwa khususnya ini di Riau ya, itu bertetangga dengan Malaysia dan Singapura. Nah, berkenaan dengan hal itu, kembali bahwa kejadian itu harus mengacu kepada persetujuan internasional tadi. Namun kan kita diberi kelonggaran itu di ASEAN sampai 2020 sebetulnya. Nah, oleh sebab itu ada yang namanya joint DCC ya. Jadi ada 3 trilateral meeting, Indonesia, Malaysia, kemudian juga Singapura untuk membicarakan masalah spectrum coordination, ini frekuensi radio. Nah, oleh sebab itulah tadi dari rangkaian yang ada, tentunya kita kan perlu dasar hukum nih. Nah, dasar hukumnya sudah dituangkan di atas kebijakan presiden yang melakukan digitalisasi hingga terbitlah. Nah, artinya ada pembahasan dengan DPR juga, terbitlah dasar hukumnya tentang Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja. Nah, itulah dasar hukum yang menjadi acuan kita untuk melakukan analisis. Nah, tadi sudah disampaikan juga, paling akhir itu tahun 2022 ya, tahun depan, bulan November. Namun di dalam pasalnya tersebut ada namanya penetapan. Kebetulan
Ini Riau sesuai dengan Permen 6 dan revisinya nomor Permen 11 itu mendapat analog switch di tanggal 30 April tahun depan. Nah ini mungkin salah satu alasan kenapa harus dilakukan switch off tadi. Nah, di sisi lain sebetulnya ada yang keuntungan-keuntungannya. Frekuensi yang digunakan itu bisa di reserve untuk digital dividend. Itu digital dividend itu apa? Nanti untuk keperluan keperluan services lainnya. Contohnya misalnya dibutuhkan dalam teknologi 5G ya, salah satunya. Kemudian juga untuk early warning system. Dan masih banyak lagi services lainnya yang men-spare spektrum tadi. Itu satu. Yang kedua, itu bisa bervariasi kontennya dalam pengertian bahwa dengan teknologi digital ini untuk satu frekuensi yang sama, frekuensi carrier yang sama, itu bisa disalurkan berbagai channel lebih dari satu. Yang biasanya satu program siaran itu hanya satu frekuensi radio. Tapi kalau sekarang dengan konteks digital ini, satu frekuensi radio bisa lebih dari satu program siaran, tergantung dari setting di parameter MUX-nya. Nah, sekarang kita dilakukan settingnya di 33 Mbps. Kalau kita menggunakan katakanlah misalnya standar definition dengan 2 mega, maka itu kurang lebihnya ada 16 saluran dalam satu frekuensi radio. Nah, itu kan kelihatan nih efisiensinya. Di sisi lain juga gambarnya kan lebih bagus ya. Kemudian suaranya jernih dan juga teknologinya canggih dalam pengertian tidak ada yang namanya ghosting atau yang namanya burung-burung gitulah, menggobayang ataupun semut. Tidak seperti itu kalau di konteks digital. Diterima itu pasti bagus. Nah, tentunya penerimaan itu sudah disesuaikan dengan parameter teknis tadi, khususnya di Indonesia, disesuaikan dengan keadaan cuaca di Indonesia. Artinya baik itu sisi apa itu ada hujan dan seterusnya, kita sudah setting sedemikian rupa, dengan demikian akan sesuai dengan cakupan wilayah layanan yang sudah dituangkan di dalam Permen nomor 11 tahun 2019 yang sekarang merupakan ranahnya di JSTPP untuk memantau terkait. Saya kira mungkin itu penjelasan singkatnya. Selain nanti menimbulkan juga ini ya istilahnya lapangan kerja baru, dan jangan lupa juga bahwa digitalisasi ini artinya tidak berbayar ya, jangan sampai nanti orang salah tangkap. Oh, free to air ini berbayar gitu, enggak. Digitalisasi ini tidak berbayar. Nah, cuman mudahnya kalau bagi mereka yang memiliki perangkat analog, TV tabung dalam pengertian hal ini misalnya, itu perlu ditambah set-top box saja. Antena lamanya itu masih bisa digunakan untuk menangkap siaran digital. Nah, juga yang sudah punya TV digital tinggal melakukan scanning. Kalau yang sudah dilengkapi receivernya itu dengan teknologi DVB-T2. Kalau yang masih di PBT atau digital biasa itu tetap memerlukan set-top box. Baik. Nah, saya kira itu penjelasan secara singkatnya ya. Baik. Terima kasih menanggapi. Berarti ini upaya kita tinggal selangkah lagi nih Pak Sukamto, bahwa masyarakat kita tidak hanya siap untuk digital, tetapi rindu untuk digital. Tapi yang mau saya tanyakan adalah apa kemudian kebijakan pemerintah di tengah pandemi COVID-19 ini agar masyarakat yang rindu akan siaran digital itu benar-benar mendapatkan siaran digital gratis. Seperti apa nih Pak Sukamto? Ya baik, mungkin tadi sudah saya sampaikan, mungkin saya bicara dulu masalah teknologi digitalnya dulu ya. Iya. Sebetulnya dengan teknologi itu apa sih kita ke depannya? Tadi kan ada pertanyaan seperti itu. Sebetulnya ini banyak manfaatnya. Nah, kalau kita ketahui tadi, ini juga mungkin saya harus pakai gambar lagi nih. Iya, silakan. Kita ketahui tadi nih, di sini nih. Jadi yang namanya ini nih, ini di dunia ya. Jadi di tahun 2020 nih ya, ini sudah hampir semuanya itu migrasi ya. 2020 tuh, tinggal sisanya 2 nih. Nah artinya yang tadi di perbatasan tadi, kan Singapura sama Malaysia itu sudah digital. Jadi mereka tidak mungkin menerima lagi siaran dari Singapura dan Malaysia ya, udah nggak ada. Nah, makanya mereka itu mungkin kalau untuk yang blind spot tadi, kan itu di 3T ya biasanya. Yang blind spot itu dia menggunakan parabola itu kan dalam tanda kutip, nah itu bisa lewat satelit atau yang lewat media
kabel gitu. TV kabel kan tidak ada yang gratis, kalau TV kabel mesti bayar seperti itu. Nah, oleh sebab itu tentunya di kita itu di dalam konteks kebijakannya kita juga memberikan kemudahan bagi mereka yang akan membangun di 3T. Nah, itu ada ketentuan khusus untuk 3T itu. Nanti kembali ke ini permasalahannya slot box-nya nih. Nah ini, nah slot box-nya ini dengan konteks 64 QAM itu bisa menyediakan sisanya 50% kalau dipakai SD tadi. Katakanlah misalnya masih ada 6 tuh existing ya. Jadi silakan para penyelenggara konten tadi sinergi harus dengan SDM ya. Ini terbuka nih. Jadi ada lapangan kerja baru untuk apa istilahnya konten-konten siaran yang akan dilakukan kepada MOOC tadi gitu. Maksudnya ini kreator nanti kan sifatnya kan lokal nih. Karena MOOC itu kan sebenarnya lokal. Dengan demikian ada opportunity atau kesempatan bagi penyelenggara lokal ini yang tentunya dengan usahanya yang mengerti persis di situ harus apa yang ditayangkannya. Nah, ada kesempatan dalam konteks digital ini. Itu selain kita juga nanti bisa menjaga juga dengan siarannya Malaysia, kemudian Singapura, kita bisa melakukan setting tersendiri di set-top box-nya, sehingga original network ID-nya yang bisa dibuka itu hanya Indonesia saja. Itu begitu dalam konteks digital itu. Jadi bisa terselamatkan ideologi kita. Nah, sebetulnya ini sudah dicanangkan sudah jauh sebelumnya nih sama pemerintah ya dalam hal ini. Bagaimana menjaga ideologi kita gitu. Supaya masyarakat itu memang mengerti Indonesia itu siapa presidennya, lagunya seperti apa. Nah, ini bisa difilter dengan konteks digital ini. Cuman ya kembali kita yang pertama itu akan melakukan asuhnya dulu. Kalau itu sudah sukses, baru pengembangan digital infrastrukturnya lebih lanjut. Khusus untuk yang 3T bagi mereka atau lembaga penyiaran yang akan menjalankan di situ, itu ada kemudahan tersendiri. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Rijal ya kebijakan. Nah, saya kira dari pemerintah sangat konsen sekali. Nah, tentunya dalam konteks digital di sini kita harus lebih paham lagi, selain ada layanan TV tadi, itu ada layanan lainnya yang kategorinya data casting dan juga audio. Jadi artinya radio itu bisa disalurkan lewat TV channel gitu. Jadi tidak hanya di TV kabel aja. Nah, makanya ini sangat bagus nih peluang digital ini untuk membuka opportunity terhadap tadi sinergisitas dengan SDM yang sudah disiapkan tadi. Kira mungkin itu Pak tambahannya. Terima kasih. Sedikit lagi nih Pak Sukamto, untuk set-top box, seperti apa nih kebijakan kita terhadap set-top box? Karena bagi masyarakat yang televisinya tidak bisa menangkap siaran digital harus dibantu dengan set-top box begitu. Bagaimana kebijakan kita untuk apakah ada pembagian set-top box gratis atau gimana nih? Ya betul. Jadi kami sudah melakukan pendataan ya, kategorinya sebetulnya terhadap masyarakat yang kurang mampu ya. Dalam hal ini kerjasama dengan Kementerian Sosial. Kemudian juga nanti melihat data-datanya yang mana aja yang harus diberi subsidi itu. Kurang lebihnya kalau tidak salah datanya sudah terupdate 7 juta ya kemarin. Tapi nanti perlu ditelusuri lagi lebih jauh. Nah, bagi mereka yang memang tidak mampu dan mempunyai TV tentunya ya, mempunyai TV itu akan diberikan set-top box secara cuma-cuma. Begitupun dari lembaga penyiaran yang menyiarkan MOOC, mereka juga memberikan itu sumbangan set-top box-nya tadi. Nah, itu adalah strategi untuk bagaimana supaya tidak terjadi istilahnya gap di masyarakat. Kira mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Sukamto. Saya ke Bang Hisham. Silakan dijawab pertanyaan terkait dengan pencapaian target ASO. Mungkin secara global kali ya, Indonesia begitu. Silakan. Ya baik, untuk pencapaian target ASO, tentunya kita harus mempersiapkan dulu dari sisi kami sih sudah melakukan pelelangan ya untuk penyelenggaraannya untuk di seluruh wilayah layanan Indonesia yang ada siaran analognya. Dan itu sudah berjalan, sekarang sudah ada penetapannya, termasuk yang penyelenggara existing dulunya yang terkena apa istilahnya penghentian sementara itu. Sekarang sudah diaktifkan juga gitu. Jadi harusnya kalau dari sisi kami secara regulasinya dan untuk penyelenggaraannya sudah terpenuhi. Tinggal nanti sesuai dengan komitmen penyelenggara MOOC dimaksud terkait dengan pembangunan di sisanya itu yang di 22 provinsi kalau tidak salah. Tinggal ditinjau aja gitu sesuai dengan komitmennya. Nah kemudian tadi apakah nanti targetnya berapa persen misalnya ya tetap yang namanya ASO itu ya harus 100% terpenuhi karena itu sudah hal yang
bukan keniscayaan lagi bahwa itu udah pasti terjadi yang namanya analog switch off itu harus 100%. Tadi sudah saya sampaikan juga bahwa hanya 2 negara tuh kita sisanya. Indonesia ini termasuk yang boncel gitu. kalau dunia masa sih Indonesia gitu yang sekian ini kalah sih sama di ASEAN, apalagi Timor Leste itu yang paling ini itu kan Timor Leste kan jelas ya sempalan dari Indonesia. Ya kita optimis lah 100% gitu loh. Baik, 2022 optimis begitu ya Pak Sukamto? Ya optimis, harus optimis dong. Iya, bisa gitu. Iya. Oke, baik, kita lanjut ke TV digital di kendaraan bermotor. Apabila lintas provinsi, apakah frekuensinya perlu di-scan ulang? Atau setiap TV menggunakan frekuensi yang sama tiap provinsi, dan perangkat yang digunakan seperti apa untuk TV digital di kendaraan? Silakan. Baik, nah ini saya mungkin ini memang perlu disampaikan ya bahwa konteks analog switch off ini adalah yang konteksnya fixed rooftop, artinya tetap. Hanya kan FTA-nya itu penerimaan tetap tidak berbayar, bukan yang mobile. Tidak untuk kendaraan begitu ya Pak? Ya settingannya itu memang untuk yang fixed rooftop gitu, yang memang untuk penerimaan yang tetap. Kalau yang tadi yang berkenaan memang ada settingan yang lagi di MUK itu juga ada di TV itunya, tapi kita belum meninjau untuk yang mobile-nya. Kalau yang mobile tadi kalau pindah preferensi tadi ya kalau kita berkendaraan ya kebetulan masih dalam satu wilayah layanan, cuman saya tidak menjamin untuk kualitas tangkapannya ya. Tapi ketika dia berpindah ke wilayah MUK yang lainnya, itu frekuensinya itu berubah lagi. Harus kan ya itu harus di-scan ulang. Ulang di provinsi yang berbeda karena memang menggunakan frekuensi yang lain, dan itu kita gunakan reuse tadi untuk mendapatkan digital dividennya. Belum nanti yang namanya LCN-nya, numberingnya itu juga channelnya beda lagi gitu. Jadi memang harus di scan ulang lagi gitu, kalau dia berpindah wilayah lain. Oke, itu jawaban untuk pertanyaan dari Tika. Kita lanjut ke penanya yang ketujuh. Ini dari Andreas pribadi. Ini pertanyaannya untuk Pak Pipin. Penanya ke-8, Ibnu Muhammad Hakim. Izin bertanya kepada semua narasumber, bagaimana soal implementasi ASO ke TV digital? Apakah ada pengaruh penyediaan infrastruktur dengan adanya TV on demand? Pak Sukamto silakan. Pertama saya mungkin harus sampaikan juga bahwa yang namanya informasi atau audio video itu bisa didelivery dengan berbagai media ya. Di antaranya terestrial, kemudian satelit, kemudian juga yang satu lagi kabel. Karena kalau TV on demand itu aksesnya mulai mana dulu. Nah ada yang terkategori broadcasting, ada yang bukan. Kalau TV on demand yang misalnya yang terkategorinya broadcasting itu bisa di TV kabel tuh. Di kabel ya dia memberikan satu layanan yang interaktif, itu TV on demand yang ada di TV kabel. Sama seperti halnya IPTV nih, IPTV kan sebenarnya dulunya sih dalam bentuk konsorsium, tapi sekarang dimasukkan ke dalam Direktorat Telekomunikasi, izinnya izin detail. Nah, ini juga ada di situ TV on demand-nya. Nah kita sebenarnya di Terestrial juga ada harusnya near video on demand, tapi itu namanya near video on demand, dan itu belum diaktifkan fitur itu. Kenapa? Karena itu harus kita harus punya akses ke internet. Jadi sebenarnya itu segmentasi yang berbeda. Baik. Yang kita bicarakan di sini ada terestrial. Baik, terestrial sebagai basis untuk siaran digital, delivery siaran digital. Ya. Pak Sukamto sedikit lagi, karena kita juga dihadiri oleh Dinas Kominfo begitu ya, baik dari provinsi maupun dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau, 12 kabupaten kota di Provinsi Riau begitu. Ini kira-kira untuk menyukseskan ASO, apa nih bagi-bagi tugasnya Kominfo, Diskominfo provinsi, karena memang juga kita hadir juga di Kepala Dinas Diskominfotik Provinsi Riau dan juga beberapa dinas Kominfo kabupaten kota. Bagi tugas gimana? Tugas dari daerah tuh apa gitu? Kabupaten kota tuh bagaimana? Seperti apa nih Pak Sukamto? Ya, jadi yang pertama dalam hal sosialisasi mesti kerja bareng tuh Pak. Jadi kita waktu dulu tuh dari mulai tahun sebelum-sebelumnya kita melakukan sosialisasi yang sifatnya tidak melalui online gini ya, itu kerjasama itu dengan provinsi dan juga seluruh kabupaten kotanya.
Baik. dan juga dengan perguruan tinggi. Kemudian yang hal lainnya yang berkaitan dengan distribusi set-top box nih, kalau tidak salah dari task force-nya itu bicarakan juga berkaitan nanti ada keikutsertaan ya kurang lebihnya dalam timnya itu dimasukkan unsur dinas ataupun layer dari pemerintahan Pemkab tempatnya. Nah itu untuk distribusi set-top box, bagaimana untuk menotifikasi dan itu sehingga sampai kepada yang memang berhak mendapatkan set-top box dimaksud. Berarti sosialisasi kemudian pembagian set-top box itu juga sinergi dengan dinas terkait begitu ya? Iya, insya Allah sudah lah. Insya Allah. Baik. Sekarang ini kan juga kerjasama dengan dinas juga. Baik. Kita ada Pak Khairul Rizky ya, Pak Khairul. Bagaimana ini Pekanbaru belum tersedia dari 2 televisi TVRI Riau, TV One belum menemukan. Bang Hari juga belum menemukan gitu di Pekanbaru. Silakan. Baik, sebetulnya yang bisa jawab itu dari Gabel, Asosiasi Gabungan Pengusaha Elektronik itu, yang bagaimana set-top box-nya sudah didistribusikan kemana, karena kan mereka yang tahu persis gitu, sasarannya di sebelah mana. Saya kira semuanya seharusnya sudah ada ya, harusnya sudah, cuma nyatanya belum Pak, nyatanya belum. Mungkin ya antara satu orang dengan yang lainnya itu kan berbeda tuh. Betul. Tanya di mana. Nah, kalau waktu pertemuan kita itu di toko-toko elektronik katanya. Udah disebarkannya di sana. Nah, toko elektronik yang mana sekarang tergantung yang kita datengin kan. Ada yang menjualnya ketika tidak ada di salah satu toko dibilang tidak ada, ya tidak ada di toko itu. Toko itu memang tidak ada, tapi toko lainnya kan belum tentu. Nah, artinya jangan mengeneralisir gitu ya. Iya. Ini harus akurat dulu gitu loh. Benar. Yang bisa jawab pasti itu dari Gabelnya itu. Nanti Bang Hari, Bang Pipin, Bang Guntur kalau nemu bisa share juga nanti ya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir dari Atila Aprianti. Apakah dengan menggunakan TV digital ada perbedaan konten dengan TV analog atau hanya perbedaan dari kualitas dan frekuensi saja? Pak Kamto silakan. Kalau konten, tadi sudah saya sampaikan, audio video yang disalurkan itu sama saja gitu. Tetapi kualitas memang. Iya, kualitas plus ada fitur-fitur tambahan tadi. Yang kayak EPG, gitu, Electronic Program Guide-nya itu. Kemudian ada parenting control-nya, dan seterusnya. Itu banyak gitu. Ditambah nanti ada layanan lainnya yang bisa disalurkannya konteks audio dalam bentuk, sebutannya lah radio lah. Tapi radio over TV channel. Ditambah nanti ada data casting, ditambah ada ya early warning system yang walaupun sekarang masih belum diaktifkan ya. Itu banyak sebenarnya teman-teman dibanding yang konteks analog sekarang. Kalau soal konten ya itu nanti kembali kepada konten kreatornya dari penyiarannya gitu. Tapi yang jelas gambarnya lebih bersih, suara lebih jernih, teknologinya lebih canggih gitu ya. Betul. Baik. Para narasumber dan juga Bapak Ibu peserta yang kami hormati sekalian, kita sudah sampai di segmen akhir. 10 pertanyaan sudah kami bacakan dan kami yakin sekali banyak sekali pertanyaan yang masuk di kolom Q&A, namun hanya karena waktu yang membatasi kebersamaan kita. Statement yang terakhir, Pak Sukamto, silakan. Baik, mungkin closing statement-nya saya sih yang pertama bahwa ASO itu bisa tercapai kalau kita memang kerja bareng, kerja bersama. Karena ini mencangkup interdisiplin. Jadi kesuksesan ASO itu tergantung kepada kita semua. Nah, kita optimis dengan ASO teknologi digital ini dan bisa mencapai suksesnya ASO kalau kita kerja bareng menuju ke era TV digital. Kita kerjalah ketertinggalan dengan negara-negara tetangga kita seperti di ASEAN ini ya. Jangan sampailah Indonesia itu yang sekian jumlah penduduknya besar, juga potensi negaranya juga yang pandai-pandainya juga banyak, sampai tidak bisa beralih ke teknologi digital. Saya kira kemudian kita memang harus kerja bareng. Dan saya yakin dengan kerja bareng kita akan sukses menuju ke era TV digital. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih untuk kelima narasumber kita, Pak Sukamto, Analis Kebijakan Alimedia, Koordinator Layanan Televisi, Direktorat Penyiaran, Ditjen PPI Kemenkominfo. Terima kasih Pak Sukamto.
Kemudian ada Bang Pipin Sofyan, Subkoordinator Teknologi Informasi dan Media Baru TVRI Riau. Terima kasih Bang Pipin. Kemudian ada Pak Guntur Prihandono, Manajer Transmisi dan MATV1. Terima kasih. Bang Hari Setiawan, akademisi dari Universitas Islam Riau. Terima kasih banyak untuk ilmunya. Kemudian tadi juga bersama kita Bang Hisham Setiawan, Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPI di Riau. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk semua narasumber. Terima kasih untuk Bapak Ibu peserta yang masih setia sampai dengan saat ini. Akhirnya saya Muhammad Rizal sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga yang menjadi harapan kita ASO di Riau ini berhasil sesuai dengan apa yang kita harapkan secara bersama-sama, sehingga masyarakat dapat menikmati siaran yang bersih gambarnya, jernih suaranya, serta canggih teknologinya. Saya ingin tutup dengan satu buah pantun. Orang mengantuk dikasih bantal. Cakep. Tentu nyenyaklah tidurnya. Cakep. Ayo beralih ke TV digital. Yang ini bareng-bareng kita ya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara kita. Baik, terima kasih kepada Bapak Rizal yang telah memandu acara talk show pada hari ini. Terima kasih juga kepada para narasumber yang telah menyajikan materi pada acara talk show hari ini. Baik Bapak Ibu yang terhormat, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula acara talk show TV digital dengan tema Riau Siap Analog Switch Off. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama berlangsungnya acara. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta talk show pada hari ini. Dan akhirnya acara kami tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita dukung migrasi TV digital Indonesia, bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.